Halo kawan-kawan, kembali lagi bersama saya Lili sebagai CSO dari Dringo Digital Media. Nah, kali ini kita akan melanjutkan obrolan kemarin mengenai tentang Facebook Ad. Nah, sekarang yang saya mau bahas adalah tips dan trik untuk memulai sebuah usaha melalui Facebook Ad. Tidak bisa dipungkiri ketika era digital seperti saat ini, platform ads adalah salah satu platform yang cukup menggiurkan untuk digunakan untuk beriklan atau menjajakan jasa kita atau menjajakan produk kita. Nah, keunggulannya apa saja? Salah satunya yang kita akan bahas saat ini adalah platform Facebook Ad. Nah, ini ada beberapa keunggulan dari Facebook Ad itu sendiri. Yang pertama yaitu 26% lebih pengguna Facebook yang mengeklik iklan itu melakukan pembayaran atau melakukan pembelian barang atau jasa tersebut. Yang kedua, 93% para pengguna Facebook Ads itu bersikeras bahwa beriklan di Facebook Ads itu sangat penting, dan 73% para pengguna Facebook Ads tersebut bilang kalau di Instagram Ads itu juga penting. Nah, yang ketiga ini adalah tentang budget yang dikeluarkan para pengguna Facebook Ads selama 2019, yaitu 25 miliar dolar di tahun 2019. Dari keunggulan tersebut bisa diketahui bahwa untuk beriklan di lewat Facebook Ads peluangnya masih besar sekali. Jadi untuk kalian yang baru mau terjun di dunia digital marketing, Facebook Ads adalah salah satu platform yang bisa kalian coba untuk branding dan menjual jasa kalian atau produk kalian. Nah, apa sih yang biasanya kita perlu persiapkan terlebih dahulu ketika nanti kita mau iklan di Facebook Ads atau IG Ads tadi? Nah, yang pertama kita perlu siapkan untuk fanspage atau halaman Facebook. Nah, setelah kita mempunyai, kita bisa beriklan di Facebook Ads. Sebelum kita melakukan iklan, kita perlu ada beberapa trik atau beberapa cara yang perlu kita siapkan. Yang pertama yaitu untuk melakukan analisa terhadap tujuan kampanye kita atau tujuan beriklan kita. Mengapa itu penting? Karena kita itu harus mempunyai tujuan untuk iklan ini mau apa sih? Mau konversi kah? Atau hanya branding? Atau mau keduanya? Nah, itu sangat penting. Nah, gimana cara kita menganalisanya? Yaitu dengan cara kita melihat iklan kompetitor. Kenapa kita lihat kompetitor? Karena produk kita udah hampir sama atau malah mungkin sama dengan kompetitor tersebut. Jadi kita lihat kompetitor angle iklannya seperti apa, AdSimec-nya seperti apa, gambarnya, tulisannya atau rangkaian katanya seperti apa, harganya berapa, paket yang diberikan seperti apa, kayak gitu. Nah, nanti kita terapkan di produk kita juga. Apakah kita bisa seperti kompetitor atau kita malah lebih baik daripada kompetitor? Nah, itu adalah perbandingan yang cukup bagus untuk awalan ketika kita mau beriklan sesuatu. Jadi bisa misal kita jual produk A, kompetitor kita juga produk A juga, mereka berikan layanan untuk beli satu gratis satu. Kita bisa nggak, atau kita bisa lebih improve nggak, misal beli satu gratis dua mungkin, atau beli dua gratis satu, atau harga kita lebih miringkan atau paket kita lebih murahkan lagi gitu, untuk paling tidak menyamai kompetitor. Jadi untuk beriklan itu bisa mendapatkan hasil yang hampir sebanding dengan kompetitor ketika memang untuk angle iklan, terus untuk yang lain-lain bisa kita hampir samakan atau kita malah lebih bagus. Nah, yang kedua adalah tentang lacak. Apa masalah ketika iklan Anda berhenti? Nah, ini mungkin untuk share, komen, like kayak gitu memang penting untuk menunjukkan bahwa iklan kita bagus untuk para customer yang mau datang. Tapi nggak perlu kita keluarkan nggak perlu kita keluarkan tenaga kita terlalu penuh di dalam hal tersebut, karena kita untuk beriklan itu tujuannya ke konversi atau ke keuntungan. Likes, jumlah likes, terus komen dan share itu tidak terlalu penting di dalam hal tersebut. Nah, yang kita perlu adalah kita perlu ketahui bahwa kenapa customer itu setelah klik iklan kita kenapa nggak melakukan konversi. Nah, mungkin bisa kita lihat dulu dari awalnya AdSimec-nya seperti apa. Apakah kita sudah memberikan AdSimec yang bikin customer tertarik, terus untuk ads copy-nya atau teksnya itu apakah udah sesuai. Jadi biar customer itu lebih penasaran untuk mengeklik iklan kita. Setelah customer mengeklik iklan kita, maka akan diarahkan ke landing page. Nanti di landing page akan menjelaskan produk kita lebih detail. Gimana keunggulan produk kita, paketnya seperti apa, pengirimannya seperti apa, metode pembayarannya seperti apa. Kita terangkan di
landing page. Dan salah satu cara juga biar bisa untuk memfilter customer yang beneran pengen beli atau enggak, itu bisa menggunakan harga ataupun form. Jadi di landing page-nya nanti diakhiri dengan form, jadi cukup mengisi nama, nomor HP, alamat, seperti itu aja udah bisa kita buat filter mana klien atau mana klien atau customer yang beneran pengen beli dan mana yang enggak. Untuk klien yang beneran pengen beli, pasti mereka meluangkan waktu meskipun sepersekian detik untuk mengisinya. Beda kalau dengan klik WA. Klik WA memang bagus ketika produk kita ingin mencari database dulu. Jadi kita cari database sebanyak mungkin dengan cara klik WA. Jadi mungkin leads yang masuk bakal random, ada yang beneran pengen beli, ada yang cuma tanya-tanya aja. Tapi itu paling enggak di tempat kita udah ada database nih buat customer yang udah pernah menghubungi. Nah, yang ketiga adalah ads video atau ads image. Sebenarnya untuk konversi saat ini itu lebih bagus ke ads video. Jadi ads video itu nggak perlu panjang-panjang, nggak sampai menit-menitan, cukup 10-20 detik aja. Ketika itu udah memberikan apa yang kalian maksud itu udah tercantumkan atau terdapat di dalam video, maka itu bakal jadi video yang cukup bagus. Jadi sebelum kalian ngiklanin, cukup kalian pikirin dulu nanti konsep videonya mau seperti apa, karena memang bisa dikatakan ads video dan ads image itu setara tapi masih unggul ads video. Tapi untuk awalan biasanya lebih enak pakai ads image dulu, karena memang ads image tidak perlu mengeluarkan kekreatifan yang cukup tinggi karena editnya juga cukup mudah. Tapi untuk ads video butuh angle video yang bagus, jadi customer yang lihat itu langsung tertarik, wah ini bagus produknya, wah ini keren, ini apaan sih, kayak gitu, ngeklik, lanjut ke landing page dan lain-lain dan seterusnya sampai ke WA. Yang keempat adalah peletakan iklan atau pemosisian iklan akan tampil di mana. Nah, pemosisian ini ada 3 jenis di Facebook Ads. Yang pertama adalah desktop news. Nah, posisi merupakan paling cocok untuk kalian yang produknya baru dan arahnya ke konversi. Jadi ini bakal tampil di halaman pertama, halaman kayak beranda terus status seperti itu, tapi biasa untuk ads pasti tulisannya bersponsor. Nah, seperti itu untuk tampilannya yang desktop newsfeed. Nah, untuk posisi kedua adalah desktop recolumn. Nah, ini digunakan untuk retargeting atau remarketing. Jadi yang udah bagus kita posisikan di sini nanti untuk iklannya. Nah, yang untuk ketiga adalah di mobile, yaitu untuk memang disasarkan untuk para pengguna aplikasi mobile Facebook. Jadi nanti untuk tampilannya bakal di dalam aplikasi tersebut. Nah, untuk yang mobile ini lebih cocok memang untuk produk-produk baru yang memang masih brandnya baru kayak gitu, untuk mengenalkan customer terhadap produk-produk baru kita gitu. Yang terakhir yaitu melakukan A per B testing atau yang bisa kita sebut juga dengan perbandingan testing. Apa itu perbandingan testing? Yaitu ketika kita menggunakan settingan iklan A dan settingan iklan B dengan menggunakan gambar dan kata-kata yang berbeda, nanti kita lihat untuk hasil iklannya seperti apa. Apakah bagus yang A atau yang bagus yang B, itu untuk melakukan perbandingan. Tapi bisa jangan lupa dipastikan untuk gambar yang digunakan berbeda dan teks yang digunakan juga berbeda. Apa gunanya melakukan testing ini? Yaitu untuk mengetahui kalau di Facebook adalah minat atau interest tadi yang paling sesuai yang mana. Jadi nanti gunanya adalah untuk kedepannya ketika testing pakai yang A ini hasilnya bagus dan B kurang bagus, berarti yang B perlu kita ganti lagi dengan menggunakan yang C mungkin. Terus yang A bisa kita duplikat lagi untuk iklannya, jadi A1 atau A aksen. Nanti ketika memang A aksennya ini bagus, kita bisa duplikat kembali jadi banyak. Jadi untuk hasil iklannya bisa dipastikan kalau yang A atau yang duplikatnya ini tadi itu hasilnya bakal lebih bagus karena memang sudah tertarget pas dengan produk kita. Jadi misal kayak produknya buat penglangsing, berarti bisa untuk ditargetkan untuk orang-orang dengan usia berapa sampai berapa
Terus bisa juga untuk cewek atau cowok, nanti tergantung dari produknya. Nah itu nanti ketika udah detail interestnya tadi bisa kita duplikat dan kita lakukan untuk bulan-bulan selanjutnya atau untuk tahap testing selanjutnya. Nah untuk yang B ini tadi yang jelek, kita ganti yang baru, kita miripkan, bukan kita duplikat tapi kita miripkan dengan yang A. Nanti ketika udah bagus seperti iklan A, nanti kita duplikat juga. Jadi kita cari perbandingan itu untuk menentukan, untuk mendapatkan hasil iklan yang bagus. Nah untuk saat ini kita cukup hanya 5 itu dulu, 5 tips dulu. Untuk kedepannya mungkin kita bisa bahas yang lain lagi, mungkin bisa tentang produk apa sih yang potensial, yang bakal bertahan lama, atau mana yang peraturan-peraturan apa aja yang mungkin ada updatean dari Facebook. Nah seperti itu mungkin bisa kita bahas besok. Untuk kalian yang pengen tahu lebih lanjut bisa langsung hubungi CS nya di bawah ini 0817 0751 372. Nah untuk kalian juga yang pengen mencoba dulu, bisa juga di internet juga udah banyak banget untuk tutorial dikit-dikit tentang Facebook Ads. Nah untuk kalian jangan lupa tonton video kita juga di video-video lain, tentang banyak banget kita punya video tentang penjelasan Facebook Ads dan Google Ads di video yang lain. Jangan lupa tonton. Dringo Digital Media, teman bertumbuh.